konnichiwa. Oke, siang hari ini saya akan membuat konten tentang tata bahasa. Tata bahasa mengenai partikel D, mengenai partikel O dari T, shimas, atau partikel dari mo, shimashita, dan partikel ni, hano, moraimashita, atau kara, o, moraimashita. Nah, dari sini kita akan menuju ke tata bahasa. Oke, let's go. Kita menuju ke papan tulis. Oke, untuk yang pertama, alat atau kata benda. Contohnya seperti ini. Kata benda ditambah dengan partikel D dan kata kerja. Contohnya, hashide tabemas. Hashide tabemas. Hashide tabemas itu bisa diartikan dengan makan dengan sumpit. Diartikan dari belakang, makan dengan sumpit. Jadi D ini bisa digunakan, artinya D itu menggunakan atau dengan, makan menggunakan sumpit. Contoh yang selanjutnya adalah Nihongo de repoto kakimasu. Nihongo de repoto kakimasu. Menulis laporan dalam bahasa Jepang. Nihongo de repoto kakimasu. Menulis laporan dalam bahasa Jepang. Itu adalah penggunaan partikel D. Kalau kemarin partikel D dengan untuk alat transportasi, ini juga bisa digunakan D untuk sebagai menggunakan alat-alat seperti alat makanan dan lain sebagainya, atau menggunakan suatu objek untuk kata seperti bahasa. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah kata kerja atau kata kalimat. Nihongo de nan desu ka? Nah, contohnya seperti ini. Kata atau kalimat dipasang partikel wa, titik T, dan dik nan desu ka? Contohnya, arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato, terima kasih, dalam bahasa Inggris itu apa? Arigato wa eigo de nan desu ka? Apa bahasa Inggris dari arigato? Nah, thank you desu, terima kasih. Nah, contoh selanjutnya, thank you wa nihongo de nan desu ka? Thank you wa nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepang dari thank you? Arigato desu. Arigato desu, terima kasih. Partikel selanjutnya, kata benda dalam kurung orang. Ni, kata benda 2. O, agemas, kashimas, osiemas, dan lain sebagainya. Contohnya, watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Watashi wa Kimura-san ni hana o agemasu. Saya memberikan saudara Kimura bunga. Contoh selanjutnya, watashi wa ii-san ni hon o kashimasu. Watashi wa ii-san ni hon o kashimashita. Saya meminjamkan buku kepada saudara Li. Contoh selanjutnya, watashi wa Yamada-san ni eigo oshiemasu. Watashi wa Yamada-san ni eigo oshiemasu. Saya mengajarkan bahasa Inggris kepada saudara Yamada. Nah, setelah kata benda pertama,
subjeknya saya, watashi wa, diartikan dari belakang, mengajari bahasa Inggris kepada saudara Yamada. Oke. Dan untuk selanjutnya, kata benda ni, terus dikasih kata benda lagi, o moraimasu, karimasu, naraimasu, dan lain-lain. Contohnya, watashi wa Yamada-san ni hana o moraimasu. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hana o moraimasu. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Contoh yang lain lagi. Watashi wa Karina-san ni CD o karimashita. Watashi wa Karina-san ni CD o karimashita. Saya meminjam CD dari Karina. Yang ke-10. Contohnya, watashi wa Wang-san ni chugoku go naraimasu. Watashi wa Wang-san ni chugoku go naraimasu. Saya belajar bahasa Tionghoa dari saudara Wang. Nah, perlu kalian ketahui, partikel ni atau dari itu bisa diganti dengan kara. Contohnya, watashi wa Yamada-san kara hana o moraimashita. Watashi wa Yamada-san kara hana o moraimashita. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Contohnya lagi, Ginko kara okane o karimashita. Ginko kara okane o moraimashita. Saya meminjam uang dari bank. Partikel ni jarang sekali digunakan. Lebih banyak digunakan tuh partikel kara. Semenjak saya di Jepang selama 3 tahun, dulu tuh partikel ini jarang banget digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah kara. Nah, untuk selanjutnya adalah mo, kata kerja shimashita. Mo dalam artian ini sudah artinya. Contohnya, mo nimotsu o okurimashita ka? Mo nimotsu o okurimashita ka? Hai, mo okurimashita. Hai, mo okurimashita. Kalau jawabannya tidak, iie mada okuteimasen. Iie mada okuteimasen. Lebih simpelnya lagi, iie mada desu. Iie mada desu. Seperti itu. Nah, untuk menghilangkan partikel wa, partikel wa maupun o bisa aja digunakan. Partikel wa, contohnya, kono supun wa suteki desu ne. Kono supun wa suteki desu ne. Sendok ini bagus ya. Kadang-kadang kalau sama teman kita bisa ngobrol seperti ini. Kono supun suteki desu ne. Menghilangkan partikel wa. Menghilangkan partikel o. Kohi o mou ippai ikaga desu ka? Kohi o mou ippai ikaga desu ka? Bagaimana dengan secangkir kopi lagi? Kalau udah terlalu dekat dan memahami percakapan, mereka selalu menggunakan seperti ini. Kohi mou ippai ikaga desu ka? Kohi mou ippai ikaga desu ka? Bagaimana dengan secangkir lagi? Seperti itu. Oke. Sekarang partikel yang selanjutnya sudah saya jelaskan. Yoku benkyou shite kudasai, karena ni kiyoshite kudasai. Di masa pandemi, jaga kesehatan kalian, selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa istirahat, bekerja, makan yang teratur, istirahat, pakai masker, 3M, perlu 5M kalau perlu. Oke, semangat. Bye bye. Sayonara.
Ulang sekali lagi ya. Oke. Ulang sekali lagi ya. Halo, konnichiwa. Oke, siang hari ini saya akan membuat konten tentang tata bahasa. Tata bahasa mengenai partikel D, mengenai partikel O dari T, shimas, atau partikel dari mo, shimashita, dan partikel ni, hano, moraimashita, atau kara, o, moraimashita. Nah, dari sini kita akan menuju ke tata bahasa. Oke, let's go. Kita menuju ke papan tulis. Oke, untuk yang pertama, alat atau kata benda. Contohnya seperti ini. Kata benda ditambah dengan partikel D dan kata kerja. Contohnya, hashide tabemasu. Hashide tabemasu. Hashide tabemasu itu bisa diartikan dengan makan dengan sumpit. Diartikan dari belakang, makan dengan sumpit. Jadi D ini bisa digunakan, artinya D itu menggunakan atau dengan, makan menggunakan sumpit. Contoh yang selanjutnya adalah Nihongo de repoto kakimasu. Nihongo de repoto kakimasu. Menulis laporan dalam bahasa Jepang. Nihongo de repoto kakimasu. Menulis laporan dalam bahasa Jepang. Itu adalah penggunaan partikel D. Kalau kemarin partikel D dengan untuk alat transportasi, ini juga bisa digunakan D untuk sebagai menggunakan alat-alat seperti alat makanan dan lain sebagainya, atau menggunakan suatu objek untuk kata seperti bahasa. Nah, sekarang untuk selanjutnya adalah kata kerja atau kata kalimat Nihongo de nan desu ka. Nah, contohnya seperti ini. Kata atau kalimat dipasti partikel wa, titik dan tik nan desu ka. Contohnya, arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato wa eigo de nan desu ka? Arigato, terima kasih, dalam bahasa Inggris itu apa? Arigato wa eigo de nan desu ka? Apa bahasa Inggris dari arigato? Nah, thank you desu, terima kasih. Nah, contoh selanjutnya, thank you wa nihongo de nan desu ka? Thank you wa nihongo de nan desu ka? Apa bahasa Jepang dari thank you? Arigato desu. Arigato desu, terima kasih. Partikel selanjutnya, kata benda dalam kurung orang, ni, kata benda 2, o, akemas, kasimas, osiemas, dan lain sebagainya. Contohnya, watashi wa Kimura-san ni hanao akemas. Watashi wa Kimura-san ni hanao akemas. Saya memberikan saudara Kimura bunga. Contoh selanjutnya, watashi wa ii-san ni hon o kashimasu. Watashi wa ii-san ni hon o kashimashita. Saya meminjamkan buku kepada saudara Li. Contoh selanjutnya, watashi wa Yamada-san ni eigo
oshiemasu. Watashi wa Yamada-san ni eigo oshiemasu. Saya mengajarkan bahasa Inggris kepada saudara Yamada. Nah, setelah kata benda pertama, subjeknya saya, watashi wa, diartikan dari belakang, mengajari bahasa Inggris kepada saudara Yamada. Oke. Dan untuk selanjutnya, kata benda ni, terus dikasih kata benda lagi, o moraimasu, karimasu, naraimasu, dan lain-lain. Contohnya, watashi wa Yamada-san ni hana o moraimasu. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Watashi wa Yamada-san ni hana o moraimasu. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Contoh yang lain lagi. Watashi wa Karina-san ni CD o karimashita. Watashi wa Karina-san ni CD o karimashita. Saya meminjam CD dari Karina. Yang ke-10. Contohnya, watashi wa Wang-san ni chugoku o naraimasu. Watashi wa Wang-san ni chugoku o naraimasu. Saya belajar bahasa Tionghoa dari saudara Wang. Nah, perlu kalian ketahui, partikel ni atau dari itu bisa diganti dengan kara. Contohnya, watashi wa Yamada-san kara hanao moraimashita. Watashi wa Yamada-san kara hanao moraimashita. Saya mendapatkan bunga dari saudara Yamada. Contohnya lagi, ginko kara okane o karimashita. Ginko kara okane o moraimashita. Saya meminjam uang dari bank. Partikel ni jarang sekali digunakan, lebih banyak digunakan tuh partikel kara. Semenjak saya di Jepang selama 3 tahun, dulu tuh partikel ini jarang banget digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah kara. Nah, untuk selanjutnya adalah mo, kata kerja shimashita. Mo dalam artian ini sudah artinya. Contohnya, mo nimotsu o okurimashita ka? Mo nimotsu o okurimashita ka? Hai, mo okurimashita. Hai, mo okurimashita. Kalau jawabannya tidak, iie mada okuteimasen. Iie mada okuteimasen. Lebih simpelnya lagi, iie mada desu. Iie mada desu. Seperti itu. Nah, untuk menghilangkan partikel wa, partikel wa maupun o bisa aja digunakan. Partikel wa, contohnya, kono supun wa suteki desu ne. Kono supun wa suteki desu ne. Sendok ini bagus ya. Kadang-kadang kalau sama teman kita bisa ngobrol seperti ini. Kono supun suteki desu ne. Menghilangkan partikel wa. Menghilangkan partikel o. Kohi o mo ippai ikaga desu ka? Kohi o mo ippai ikaga desu ka? Bagaimana dengan secangkir kopi lagi? Kalau udah terlalu dekat dan memahami percakapan, mereka selalu menggunakan seperti ini. Kohi mo ippai ikaga desu ka? Kohi mo ippai ikaga desu ka? Bagaimana dengan secangkir lagi? Seperti itu. Oke. Sekarang partikel yang selanjutnya sudah saya jelaskan. Yoku benkyou shite kudasai, kareni kiyoshite kudasai. Di masa pandemi, jaga kesehatan kalian, selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa istirahat, bekerja,
makan yang teratur, istirahat, pakai masker, 3M, pro 5M kalau perlu. Oke? Semangat. Bye bye. Sayonara.